Oke. Jadi, nah ini ya, depropanizer itu adalah sebenarnya juga kolom destilasi. Nanti kalau kalian search ya, itu adanya di industri natural gas atau LNG ya. Jadi depropanizer itu adalah kolom destilasi yang biasanya digunakan pada industri natural gas ya. Biasanya untuk mengisolasi propan ya dari campuran yang terdiri dari butan ya. Nanti kalian bisa cek di sini. Nah, ini kan ada ya. Komponennya banyak ya. Nah, nanti kita fungsinya adalah untuk memisahkan juga, mengisolasi yang namanya propan ya. Propan itu C3-nya. C3H8 ini propan. Ini yang nanti diisolasi atau diambil nih. C3H8 ada yang dalam bentuk, biasanya dalam bentuk ini ya, produk atas. C4H10 ini normal butan ya. Normal butannya nanti jadi bottom product, propannya yang jadi distilatnya ya, hasil atasnya. Biasanya di industri LNG. Oke, kita bisa mencoba alat ini ya. Kita bikin baru ya. Jadi ada fluid package-nya, kita buat SRK. Di sini diinfokan fluid package-nya adalah SRK. Ini ya. Kemudian komponennya kita masukkan ya, komponennya ada C2H6 ya, etan itu ya sebenarnya. Ya, etan inilah ya, etan, kemudian propannya, kemudian normal butan ya, yang normal ya, bukan yang isobutan ya. Kemudian normal pentan, ada normal heksan ya, normal heksan. Oke. Ada sekitar 5 ya, ada 5 komponen yang akan digunakan. Kemudian kita langsung masuk ya. Nah, di sini kita masuk ke simulation ya, PFD-nya. Kemudian kita gunakan ya, kolom destilasi. Oke. Nah, ini sudah diberikan info terkait berapa jumlah tray-nya dan pada tray keberapa feed-nya itu masuk, terus menggunakan kondensor jenis apa, ya. Kemudian rasio, reflux rasionya juga ini sudah diketahui. Ya, tinggal kita inputkan ya. Di sini streamnya masuk di inlet stage. Ini kita bikin feed, kemudian inlet stage-nya ke tray ke-7 dari atas ya. Tray ke-7, kemudian di sini ada 12. Menggunakan partial condenser, jadi ada yang menghasilkan gas, ada yang menghasilkan liquid ya, di sini distilatnya. Oke. Nanti reboilernya bisa ditulis ini, terserah ya kalian ngasih nama apa. Oke, kemudian kita masukkan
tekanan ya, tekanan yang di bagian kondensor itu kita pakai yang ini ya. Ini kan sudah ada tekanan distilatnya 248, kemudian bottomnya itu tekanannya 252 ya. Itu yang kita pakai. Kemudian reflux rasionya ada 6,06. Vapor rate-nya ya, di situ di soalnya dijelaskan ada uap atas ini 226 lb/mol per jam. Oke, untuk liquid rate-nya mungkin bisa dikosongi ya, karena yang diketahui uapnya ya, rate uapnya. Oke. Terus sekarang kita masuk ke worksheet-nya ya. Nah, ini perlu kita isi di bagian worksheet-nya ini untuk fit masuk. Ya, fit masuk di sini komposisinya itu kita gunakan, ini kan lb/mol per jam ya. Nah, berarti molar flow. Jadi yang kita inputkan adalah molar flow-nya. Untuk etan 3, ini kita basisnya kita rubah dulu ya. Bentar. Ini harus, ini kita masuk lewat ini aja. Bagus, masuk bagian fit aja ya. Nanti di bagian komposisinya ini kita rubah basisnya molar flow, mol flow. Oke, kita masukkan 30 lb/mol per jam, kemudian 200, 370, 350, yang terakhir 50. Nah, sudah oke. Nanti totalnya adalah 1000 lb/mol per jam ya. Nah, tinggal sekarang, nah ini ya sudah masuk. Kemudian sekarang kita masukkan tekanan sama suhunya. Ya. Ini ada tekanan sama suhu. 250, 250,5 PSIA, kemudian suhunya 225. Ya. Oke. Ini sudah semua, sudah sampai sini semua. Ini saya. Oke, jadi kalau kita lihat di hasil simulasinya, ya yang ada di sini, ini kan kita harus melihat reflux rasionya apakah sudah 6,06, kemudian vapor rate-nya apakah sudah 226 ya. Ini tadi kan sudah sesuai. Ya, ini yang aktif 2. Nah, cuman kalau yang aktif 2 ternyata di sini degree of freedom-nya itu 1, harusnya kan 0 ya. Berarti kan kita perlu menambah satu variabel yang perlu kita aktifkan. Oke, nah tadi ini yang coba dimasukkan adalah yang distillate rate-nya. Kalau sesuai yang ada di soal, distillate rate-nya itu 191 sama 5 ini ya. Ada dua komponen. Ya, kita jumlahkan mungkin jadinya 196. Oke. Ini kita aktifkan. Nah, kalau ada 3 yang diaktifkan, degree of freedom-nya jadi 0, ini sudah pas. Gitu. Nah, tapi ketika di run, ini enggak jalan.
Coba saya riset dulu, kemudian di run. Ya tetap ya. Ini baru bisa jalan memang ketika degree of freedom-nya 0 ya. Ini sudah 0 tapi tidak bisa jalan. Molar flow bottom. Ya, jadi yang di Propanisel ini nanti kita pakai kondensornya adalah kondensor yang full reflux ya. Pakai yang full reflux. Nanti hasilnya hanya berupa uap ya di sini. Uap, kemudian kita bisa masukkan uap rate-nya di bagian fan rate ini itu 226 ya. 226. Atau misalkan kalau kita coba ya di sini misalkan hasilnya itu hanya distilat ya. Ini kita coba distilat berupa cair ya. Kalau cair bisa nggak dapat segitu. Distilat rate-nya 226. Oke, ini juga konvergen ternyata. Ini kita dapatkan ya, jadi memang harus salah satu ya. Harus salah satu mau yang total atau yang full reflux ya nanti ya. Kalau total kondensor itu yang didapatkan berupa liquid. Tapi kalau yang full reflux nanti yang didapatkan adalah uapnya. Kalau kita lihat di worksheet-nya untuk komposisi molar flow-nya ini kalau ini sudah dalam bentuk fraksi ya. Ini komposisi dalam bentuk fraksi, tapi nanti bisa kalian coba cek lagi kalau dalam bentuk basis ya. Basis molar flow itu apakah sama dengan yang ada di soal ya. Ini kan 191 lb mol per jam. Nanti bisa dicek. Ini saya hapus. Ini basisnya coba kalau kalian ganti mol untuk bisa ngecek ya. Nah ini dapatnya propannya 183. Kalau yang di soal tadi 191 ya. Kemudian butannya dapatnya ini 12, padahal di soal diminta 5. Kalau kita coba rubah ininya menjadi uap, misalkan seperti yang tadi, kita cek komposisi juga ya nantinya. Vapor, kemudian di bagian monitor kita masuk di fan rate-nya 226. Oke, kita run. Nanti kalian cek coba di bagian vapornya ini komposisinya apakah udah sesuai komposisi, basisnya ganti mol flow. Nah, di sini dapatnya 185 sama 10 ya. Kalau yang di bagian bottom dicek aja komposisinya dapatnya. Nah, di sini propannya 9 kalau di soal. Di sini 14. Kemudian butannya 300 ya. Hampir mirip 360-an ini. Oke. Ini kalau ini kan mudah banget ya sebenarnya. Kita cuma tinggal nggak perlu pakai shortcut, kita tinggal memasukkan data-data yang diketahui di soal ya, nanti akan dapat komposisi molar flow dari masing-masing aliran baik itu uap maupun yang bottom ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk yang depo praniser ini nggak rumit ya seperti yang distilasi kompleks ini.
Ini nanti masih ada lagi, berikutnya adalah distilasi kompleks dengan 2 feed. Jadi ini ya, ini distilasi kompleks dengan menggunakan 2 feed masuk ya. Kalau sebelumnya kan kita hanya 1 feed ya. Kalau yang ini 2 feed masuk dan 2 side stream ya. Nah, di sini ada vapor side stream, ada liquid side stream. Nah, ini ada 2 side stream. Jadi gimana nanti cara mengerjakannya? Ya, ada liquid, vapor, side stream. Selain aliran distilat ya. Ini distilat, yang ini bottom. Ini juga nggak menggabungkan banyak alat, cuman 1 alat. Kolom destilasi hanya saja feednya yang feednya cukup banyak ya, lebih dari 1, yaitu 2. Di sini ada side stream juga. Kita coba nomor 41 ya. Di sini kita gunakan yang Tank Robinson aja dulu. Fluid package-nya ya. Kemudian komponennya kita masukkan. Di sini ada etan, kemudian propan, N-butan, N-pentan, N-heksan. Selanjutnya komponen yang lain ini ada oke. Hanya itu ya. Hanya 5 komponen. Oke. Oke, kalau sudah kita masuk ke simulasi ya. OFD-nya. Ini adalah kolom destilasi. Reverse. Kalau yang ini kan kolom destilasinya macam-macam ya, ada yang destilasi 3 fasa yang kita gunakan ya, destilasi kolom. Kita masukkan stream masuknya ada 2 feed ya, feed 1 sama feed 2. Sorry, feed 1. Oh, ini sudah. Oke. Feed 1 sama feed 2, kemudian masuknya feed 1 itu di tray ke-6 ya. Kalian bisa cek di modulnya ya. Ini masuk di tray ke-6, kemudian yang feed kedua masuk di tray ke-9. Oke. Kemudian total tray-nya di sini ada 15 ya. 15 tray. Ini jadi ikut berubah ini. Ini 6. Ini 9. Oke, sudah kita inputkan datanya. Kemudian untuk yang di sini kondensornya kita gunakan yang parsial ya, karena ada vapor distilat ya. Di sini ada vapor distilat sama ada liquid distilat. Oke.
Kalau sudah, nah ini nanti ada rasio refluxnya. Oke, kemudian ada energi reboilernya. Ada bottom ya, hasil bawah. Nah, di sini ada tulisan optional side draw ya di sini. Dan nanti yang kita pakai di sini adalah yang di sini optional side draw. Nanti kita bisa masukkan liquid side stream-nya seperti yang di sini ya. Ini ada liquid side stream, ada vapor side stream. Ini bisa kita masukkan di sini. Kita buat alirannya liquid side. Kemudian yang kedua adalah vapor side. Tipenya di sini liquid, apakah vapor ya, apakah water ya. Ini kita langsung inputkan. Yang di sini ada 3 lb mol per jam, ini 37. Kita inputkan datanya. Sorry. Tray-nya ya. Ini ada di tray ketiga. Ada di tray ketiga. Draw stage-nya ada di tray ketiga. Yang vapor set-nya ada di tray 13. Oke. Ini sudah, kemudian kita next ya. Kita masukkan tekanan di kondensor itu sebesar 238. Ini kalau kalian cek ya, dilihat. Kita lihat di sini ada kondensor ya. Dengan di sini ada reflux drumnya yang menjadi uap itu 15 lb mol per jam. Kemudian yang menjadi kondensat ya, itu nanti direflux. Ada yang direflux, ada yang dihasilkan ya dalam bentuk distilat liquid. Ya, jadi nanti yang kita masukkan tekanan kondensornya adalah yang 238 nih. Kita inputkan 238 PSIA. Oke, kemudian yang reboilernya kalian lihat juga di sini ada 243 ya tekanannya reboilernya. Jadi ada selisih tekanan pressure drop-nya. 243. Oke, terus kalau sudah kita next ya. Oke, ini ada kondensor pressure drop. Kondensor pressure drop. Ini mungkin kita isi sesuai yang di sini ya. Kan kondensornya 238. Di sini di tray kedua ini ada 240 PSIA. Berarti kan ada perbedaan tekanan ya. Sekitar 2 PSIA. Mungkin bisa kita inputkan di sini 2 PSIA. Oke. Kemudian laju alir kita isi, yang vapornya ini 15, yang distilatnya 5 ya. Vapornya 15 lb mol per jam, liquid rate-nya 5 lb mol per jam, reflux rasionya di sini enggak diinfokan di soal. Kita belum tahu. Oke. Coba kita done dulu.
338. Ininya sudah ya 313. Kemudian kita isikan yang di bagian fit masuk ya. Komponen fit masuk ini kan ada komposisinya ya. Fit 1 berapa, fit 2 berapa itu kita masukkan. Yang fit 1 ini kita masukkan yang etan, basisnya dicek ya. Ini saya tutup dulu, kita langsung masuk ke bagian fit 1-nya. Nah, di sini kita masukkan suhunya adalah 170 derajat Fahrenheit. Kemudian tekanannya 300 PSI. Molar flow. Nah, ini komposisi, kemudian basisnya mol flow. Kita masukkan etannya itu 2,5. Propannya 14. Ininya 19. 5 sama 0,5. Oke. Kemudian sekarang yang fit 2 itu juga diinputkan, yang diketahui suhunya adalah 230, tekanannya itu 275. Molar flow-nya di sini komposisi mol flow ya. Etannya adalah 0,5. Ini 6. Ini 18. Ini 30. Dan yang terakhir 4,5. Oke, sudah. Nah, ini ada delta P. Kalau delta P di kondensor ada 2, kalau yang di sini delta P-nya 1, ini 242. Tiga ya. Delta P-nya dibuat ini ya, kalian cek di sini. Ini kan ada 243 sama 242,6. Ada pressure drop. Jadi nanti kalian masukkan di bagian delta P-nya ini selisihnya sekitar 0,4 ya berarti ya. 0,4 PSI. Vapor set. Kemudian worksheet-nya. Nah, kita cek di bagian worksheet ya hasil simulasinya. Nah, ini kan masih kosong ya, ada beberapa. Ini yang bagian distilat kosong, bottom juga kosong. Kita masuk ke bagian desain. Di monitor ini kita cek ya. Ini kan ada ini hasil simulasinya. Oke. Di bagian ini kita bisa cek untuk reflux rasionya ini diinputkan angka 1. Dibuat angka 1, kemudian ininya sudah benar 15,5. Reflux rate-nya diisikan 100. Nah, ini di reflux rate-nya diisikan 150. Ini reflux rate ini kan sesuai yang ada di sini ya. Ini ya, reflux rate-nya 150. Jadi nanti kita inputkan di bagian monitor tadi. Ini itu juga 150. Kemudian liquid side rate-nya, jadi yang ada di samping ya. Ini saya
Nah, ini ya, liquid side sama di vapor side-nya, di soal kan diketahui berapa ini? 3 mol, 3 lb mol sama 37. Itu kita inputkan di bagian monitor ini. Ya, liquid side-nya itu 3 lb mol per jam, yang vapor side-nya 37. Oke, kemudian yang masih kosong adalah bottom ya. Bottom ini memang belum. Nah, kemudian yang diaktifkan yang mana? Yang diaktifkan di sini variabel vapor rate-nya diaktifkan, yang reflux ratio nggak diaktifkan ya. Overhead-nya diaktifkan, distillate rate-nya diaktifkan, reflux rate-nya juga diaktifkan. Oke, sudah ini. Liquid side-nya juga ini. Jadi ada 5 ya, 5 variabel yang diaktifkan. Dia nanti akan 0, dan setelah itu kita run, nanti dia akan konvergen. Ya, ini seperti ini. Hanya sekali aja ya. Ini coba saya tak empty dulu. Oh iya. Reflux rasionya kosong pun enggak masalah ini. Ya. Dia tetap bisa konvergen. Oke. Nah, nanti akan didapatkan grafik seperti ini ya. Ini profil suhu ya. Kenaikan suhu. Kalau mau lihat pressure itu yang di sini. Ini flow-nya. Ya. Nah, nanti kita cek kondisi tiap alirannya seperti apa di sini. Di sini ada distillate-nya nanti dapatnya suhunya 107 ya, 107, kemudian bagian side-nya, side stream-nya itu suhunya 133 sama 245 di sini. Ya. Kemudian bottom-nya suhunya 276. Ya, ini udah sama. Ya, sama dengan yang di modul. Mungkin ada perbedaan sedikit, enggak masalah ya. Oke. Ya, jadi seperti itu kalau ingin mensimulasikan destilasi yang dia itu menggunakan 2 feed ya, 2 feed dan 2 side stream yang seperti ini. Ya, kita bisa inputkan data-datanya tadi yang ada, sesuaikan jenis kondensornya. Kemudian yang terpenting memang kita masuk di bagian monitor ya, desain monitor ini nanti yang kita inputkan data-data yang kita inginkan, yang kita set. Oh, kita maunya vapor rate-nya sekian, distillate rate-nya sekian, reflux rate-nya ini, kemudian set stream-nya dengan laju alir sekian. Ya. Itu dimonitor, nanti kalau ini sudah sesuai, ya, degree of freedom-nya akan 0 ya, dan kita bisa run, nanti dia akan konvergen. Oke, seperti itu. Ya, insya Allah mudah untuk yang nomor 40 sama 41 ya. Selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan minggu depan untuk nomor 3 nomor terakhir itu agak susah ya, yang 3 nomor terakhir itu 42, 43 sama 44. Ini bisa kita save. Set stream. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?